Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wala rasula ba'da hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibil bushra salatan tubashshiruna wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. أما بعد فيا أيها الحاضرون الكرام أوصي نفسي أولا وأنتم ثانيا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum dimulai mari kita bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati kita membaca surah Al-Fatihah ini sebagai bentuk doa kita, munajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah semoga Allah melimpah curahkan segala bentuk kebaikan, baik itu kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, wabil khusus untuk orang tua kita dan seluruh guru-guru kita. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, beliau yang masih hidup, semoga dipanjangkan usianya, sehat lahir batinnya, senantiasa dibahagiakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya yang hadir di majelis ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para anak yang mendapatkan ridho daripada orang tuanya dan kepada para murid yang mendapatkan ridho daripada guru-gurunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mobil khusus untuk orang tua kita, guru-guru kita, beliau yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita doakan semoga beliau diampuni seluruh kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islam ihsannya, diberikan kubur yang terang, kubur yang lapang, dan semoga kita bisa berjumpa kembali dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan wabil khusus untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir di majelis ini, semoga Bapak Ibu semuanya dipanjangkan usianya, sehat dohirnya, sehat batinnya, diberikan rezeki yang luas serta berkahnya, diberikan keluarga sakinah mawadah warohmah yang sedang merindukan jodoh. Semoga dihadirkan jodoh yang soleh dan soleha, yang sedang merindukan keturunan, semoga diberikan anak yang berbakti, anak yang bisa membahagiakan kita, menyelamatkan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian seandainya di antara Bapak Ibu semuanya yang hadir mungkin ada yang sedang sakit, semoga diberikan kekuatan, kesabaran, sakitnya menjadi penggugur dosa, peningkat derajat, dan semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang menghadapi masalah, semoga diangkat masalahnya oleh Allah dan diganti dengan hikmah. Yang sedang memiliki doa, harapan, keinginan, semoga selepas dari majelis yang mulia ini, doa kita, harapan, dan hajat kita baik dunia ataupun akhirat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian semoga di saat yang mubarakah ini beberapa puluh menit ke depan semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah yang bisa menerangi setiap langkah kita, dan semoga dengan berkah semangat para gurunya, berkah kita hadir di majelis ini kebaikannya Allah tularkan juga kepada santri-santri kita, karena Bapak Ibu tidak bisa kita pungkiri ya bahwasanya himmah, semangat tolab ilmu, mencari ilmu itu nurunnya adalah cahaya, yang mana cahaya ini akan menular khususnya kepada santri-santri yang Allah titipkan kepada kita. Sehingga di antara bentuk kita mendidik para santri itu bukan hanya sekedar masuk ke dalam kelas, kemudian kita mengajarkan kebaikan, ya bukan hanya sekedar halakoh gitunya, bukan hanya sekedar majelis-majelis ilmu, namun ketika gitunya para gurunya musyrif-musyrifah, hatta
staf TU dan lain sebagainya gitu senantiasa istiqomah dalam ngajinya, istiqomah dalam menuntut ilmunya, hakikat nama secara batiniah hakikiyah itu sedang ngadidik daripada santriyinnya gitu karena ngadidik teh bukan hanya dengan lisannya, ngadidik teh bisa dengan nur kolbu. Jadi ketika seorang gurunya aparatur naon namina teh pendidikan gitunya, staf karyawan dan lain sebagainya, kolbunya itu muliat binurillah, penuh dengan nurnya Allah. Nah, nanti bakal bisa nyorot nyinar karena kolbuna para santri gitu. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibunya hadirnya kita di majelis ini niatkan selain mencari ilmu, niatkan juga kita tabarrukan, jadi ngalap barokah Allah dan diniatkan juga semoga setiap keberkahan manfaat yang Allah hadirkan di majelis ini Allah limpah curahkan juga kepada santri-santri kita nya sehingga semoga we gitunya santri-santri kita sing dilembutkan hatinya, diberikan ilmu hilim hikmah oleh Allah dan ketika pulang kelak ke tempatnya bisa menjadi nurnya, jadi cahaya buat lingkungannya dan semoga kelak juga di akhirat bisa menyelamatkannya orang tuanya, guru-gurunya, saudara-saudaranya gitu kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. على هذه النية وعلى كل نية صالحة نسألك الإجابة بجاه النبي المصطفى وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين آمين. Yang amat sangat saya hormati para alimil ulama, para ustadz, para ustadzah, sepuh, bini sepuh, Bapak Ibu, hadirin jamaah rahimakumullah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Bapak Ibu di kesempatan kali ini izin saya akan menyampaikan beberapa hal wabil khusus berkenaan dengan alur ngaji kita di tahun ini Bapak Ibu ya, di tahun ajaran baru. Baik, Bapak Ibu, di beberapa pertemuan yang lalu kami tim pengajar bertemu dengan Pak Dedi ya. Beliau menyampaikan arahan kepada kami berkenaan dengan alur PBM, alur proses belajar mengajar. Jadi Bapak Ibu nanti untuk ngaji itu Safinah akan dilanjutkan lagi kemungkinan tanggal 14 Agustus. Karena untuk alur kegiatan kita Rabu ini dan Rabu depan itu 31 Juli hari ini ya, yakni kegiatannya teh penyampaian kisi-kisi ujian. Nah, kemudian minggu depan tanggal 4 Agustus, nah itu adalah ujian eh, tengah tahun, ujian awal semester nanti, awal semesternya gitu, semester. Nah, adapun untuk jamnya gitunya, kemudian teknik ujiannya nanti akan disampaikan oleh Dikdasmen, apakah online, apakah offline, apakah menggunakan Google Form, apakah waktunya dari jam berapa sampai jam berapa, nanti akan ada arahan khusus. Nah, adapun kami tim pengajar hanya sekedar menyampaikan kisi-kisi untuk ujian insya Allah di Rabu depan. Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, insya Allah kurang lebih untuk kisi-kisinya. Pertama berkenaan dengan jumlah soal, itu insya Allah untuk kita di kelas kita PG sebanyak 25 soal. Yo, jadi seperti yang lalu gitunya PG 25 soal. Nah, adapun bentuk soalnya atau materinya apa saja? Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, karena kita ngulang lagi dari awal, kalau bersandar kepada materi, kita baru sampai halaman 21 Kang Daninya, 21 Mujibatul Gusli. Kita baru sampai materi, baru sampai fasal Mujibatul Gusli dalam kurung 6 perkara yang mewajibkan mandi
besar. Nah, itu ada di halaman de, no, sebaran betulnya 21. Nah, jadi Bapak Ibu untuk materi kalau melihat kepada hancagarapan kitanya kita baru sampai halaman 21. Nah, Bapak Ibu untuk materi sendiri nanti kemungkinan akan ada mixing ya, ada campuran. Jadi tidak murni daripada naon namina teh matan, ada juga dari syarah atau penjelasan kanan kiri atas bawah lainnya gitu. Nah, kita akan masuk ke dalam materi apa saja yang akan diujikan. Yang pertama, Bapak Ibu, kurang lebih nanti yang akan ditampilkan dalam soal itu, yang pertama berkenaan dengan bukan anatomi, bahasanya biasanya anatomi, lah anatomi kitab Safina. Nah, jadi Bapak Ibu, maksudnya anatomi kitab Safinah itu apa? Di dalam kitab ini ada berapa kitab gitu. Nah, dalam kitab ini ada berapa kitab. Nah, contoh di dalam kitab Safinah itu ada 3 kitab. Ya, yang pertama ada kitab Safinatun Naja, kemudian ada kitab Kashifatus Saja, dan ada kitab Riyadul Badi'ah. Nah, kemudian pengarangnya siapa? Nah, itu yang mungkin akan ditanyakan. Safinatun Najah misalnya pengarangnya adalah Syekh Salim bin Sumair. Nah, kalau Kasyifatus saja adalah pengarangnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kalau Riyadul Badi'ah Syekh Muhammad Sulaiman Hasbullah. Muhammad Sulaiman Hasbullah. Nah, ini nanti insya Allah akan muncul di dalam soal berkenaan dengan anatomi kitab Safina. Ada berapa kitab, kitabnya apa saja, kemudian pengarangnya siapa. Ini yang pertama Bapak Ibu, insya Allah akan muncul. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan materi toharoh. Nah, materi toharoh dari mulai pengertiannya apa itu toharoh. Misalnya pengertian toharoh adalah bersuci. Misalnya atau bersih. Nah, ini berkenaan dengan pengertian. Kemudian alat-alat toharoh, alat-alat susuci. Apa saja? Misalnya ada air, tanahnya, DLL. Nah, kemudian Bapak Ibu ada berkenaan dengan apa lagi ya? Oke, sekedap rukun Islam berkenaan dengan rukun iman, kemudian dengan apa alamatul bulugi atau ciri-ciri balik. Nah, contoh ciri balik bagi laki-laki, kemudian ciri balik bagi perempuan. Nah, kemudian ciri balik bagi keduanya. Nah, ini apa saja Bapak Ibu? Nanti akan ditanyakan insya Allah ciri balik gitunya ada berapa. Nah, ini contoh untuk materinya yang insya Allah akan ditanyakan ya. Kemudian berkenaan dengan alamatul bulugi sudah. Syurutu ijza'il hajari. Nah, kemudian selanjutnya adalah syarat sah bersuci dengan batu atau dengan tisu. Nah, yang akan ditanyakan jumlahnya ada berapa, kemudian apa saja.
Nah, nanti yang 10 misalnya jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada 10 misalnya. Nah, nanti yang 10 itu disertai dengan penjelasan syarahnya ditadkik gitu Bapak Ibu ya. Misalnya di antara salah satu syarat daripada bersuci dengan batu adalah mohon maaf si kubulnya itu si lubang duburnya tidak boleh terkenai apa. Nah, nanti ada di soal kemungkinan. Jadi harus dipelajari Bapak Ibu ya berkenaan dengan 10 syarat sah bersuci dengan batu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pasal berkenaan dengan rukun wudhu. Ada berapa? Kemudian berkenaan dengan niat, niat dan azam, kemudian martabat niat, karena nanti niat itu dalam berwudu khususnya ada niat mengangkat wudu, mengangkat hadas nih, ada niat wudu saja, itu diantaranya untuk tajdid atau memperbaharui wudu. Kemudian ada niat wudu untuk daimul hadas. Daimul hadas itu orang yang tidak bisa berhenti daripada hadas. Nah, ini berkenaan dengan rukun wudu, kemudian pengertian tartib apa? Oh, kemudian berkenaan dengan wajib atau sunnah atau makruh dalam berwudu. Nah, ini sepintas kan sudah pernah disampaikan Bapak Ibu ya. Seperti contoh perbedaan hukum dalam membasuh satu kali atau dua kali atau tiga kali atau empat kali. Nah, ini bagaimana perbedaannya? Eh, oke Bapak Ibunya. Kemudian rengse rukun wudhu berkenaan dengan an-niyatu qasdu syai'in. Nah, ini sudah ada ya termasuk. Kemudian tentang air. Air sedikit dan air banyak. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nanti yang ditanyakan berkenaan apa batasan, apa batasan? Apa perbedaan dari air sedikit dan air banyak? Kemudian syarat air banyak apa saja? Kemudian keutamaan dari air banyak apa saja? Kemudian jenis air apa saja? Kemudian air mutanajis apa? Air mustakmal apa gitu? Kemudian air mutagoyar apa Bapak Ibu ya? Nah, yang ini sudah pernah disampaikan. Jadi kalau ada ini teh apa ada yang belum diketahui boleh nanti didiskusikan Bapak Ibu ya. Ini baru secara garis besarnya dulu. Kemudian berkenaan dengan mujibatul gusli. Mujibatul gusli. Nah, ada berapa yang mewajibkan mandi besar. Kemudian batasan jima apa? Eh, kemudian perbedaan haid, nifas, dan istihadah minimal haid dan minimal nifas ada berapa? Kemudian syarat haid yang lima apa saja?
Nah, ini kurang lebih Bapak Ibu rahimakumullah berkenaan dengan kisi-kisinya. Jadi untuk ujian insya Allah akan dilaksanakan 4 Agustus, tapi untuk teknisnya insya Allah akan disampaikan oleh pihak Dikdasmen. Jumlah soalnya PG 25 soal, kemudian materinya yang pertama berkenaan dengan anatominya, bahasana naon atunya, anatomi kitab Sapina berkenaan dengan naon namina teh, kitabnya ada berapa dalam kitab ini teh, kemudian pengarangnya siapa. Kemudian yang kedua berkenaan dengan toharo, yang ketiga berkenaan dengan rukun Islam, kemudian yang keempat berkenaan dengan rukun iman, yang kelima ciri-ciri balik, tuh. Kemudian yang keenam syarat-syarat bersuci dengan batu, kemudian yang ketujuh berkenaan dengan rukun wudhu. Yang kedelapan berkenaan dengan air sedikit dan air banyak. Kemudian yang kesembilan mujibatul gusli, perkara-perkara yang mewajibkan kepada mandi besar. Nah ini kurang lebih Bapak Ibu sembilan materi daripada kisi-kisi ujian kita di minggu depan. Mengapa Bapak Ibu kita akan buka forum diskusi bagi Bapak Ibu yang akan menyampaikan baik pertanyaan ataupun mungkin tambahan, dipersilahkan. Karena kurang lebih untuk materi eh, insya Allah tidak akan jauh daripada 9 materi besar ini. Wallahu alam bisawab. Silakan Bapak Ibu kalau akan ada yang disampaikan. Sepertinya sudah paham semua Bapak Ibu ya? Enggak? Silakan persiapan Bapak Ibu. Insya Allah ini 9 materinya. Semoga nanti di proses ujiannya diberikan kelancaran. Dan inti nama Bapak Ibunya yang kita cari bukan hanya sekedar ilmunya, apalagi hanya sekedar contreng untuk hadir. Namun yang kita cari juga adalah keberkahan. Insya Allah kalau ilmunya Allah berikan beserta dengan berkahnya akan membawa kebaikan bagi kita, oh, keluarga, keturunan kita, hatta santri-santri yang Allah titipkan kepada kita. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas segala perhatiannya, wabil khusus kepada eh, Kang Dani yang sudah menemani ya. Hatur nuhun semuanya. Sekali lagi semoga berkah segala rupanya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang bertanya? Oh, di chat, punten 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 punten. Oh, Afwan tadi bab Mujibatul Gusli belum tercatat. Punten boleh slide-nya diataskan. Nuhun. Boleh minta dijelaskan ulang soal terkait bab poin 8. Oh, baik Bapak Ibu, kalau dijelaskan mungkin tidak akan cukup waktunya. Nah, nanti Bapak Ibu untuk materi-materi ini sudah saya buat recordingnya di YouTube. Nah, nanti Bapak Ibu termasuk kisi-kisi ini ya. Ini nanti insya Allah akan saya upload di YouTube. Maka Bapak Ibu nanti bisa ditonton saja sambil dipercepat lah gitu. Nanti ada poin-poin intinya. Eh, Mungkin itu nanti bisa disimak. Termasuk kisi-kisi ini insya Allah nanti selepas ini akan saya sampaikan link YouTube-nya di grup ya. Gitu. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Aya deui ya. Oh siap. Nuhun sadayana Bapak Ibunya mangga wilujeng kagiatan salajengna. Nuhun nuhun. Kang Dani nuhun Kang Dani. Nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilih nu tacan screenshot Bapak Ibu.